Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa sekalian, benar-benar kegiatan Jatma Lutfi bin Yahya di Istiqlal ini meninggalkan kegelisahan. Mengapa? Karena ada pernyataan Bapak Lutfi bin Yahya terkait dengan sesuci, toharoh ya, di dalam katakanlah tausiahnya mungkin ya, karena setelah di tengah-tengah acara resmi di hadapan publik internasional disorot sejumlah kamera yang saya kutip nanti beberapa dari sumbernya, dan jika teman-teman kurang puas bisa langsung merujuk ke beberapa channel aslinya, channel sumbernya, dan atau kalau tidak percaya dengan kupingnya sendiri bisa dibolak-balik ya, bisa dibolak-balik ininya, videonya. Begini videonya, silakan disimak bersama-sama. Nanti kita bahas mengenai kata kuncinya adalah mata ya, terkait dalam wudhu itu mata, kemudian terkait dengan telinga, supaya nanti tidak miss. Silakan dilihat bersama-sama, silakan. Yang kita tanya secara dunia tarekah mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu. Tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib. Untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa, mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama. Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Baik teman-teman sekalian, saya kira kita semua bisa percaya dengan telinga kita, dan Anda juga bisa melihat di peristiwa itu baik di sumber aslinya atau di beberapa channel yang melakukan siaran langsung terkait dengan bahwa pernyataan itu disampaikan di hadapan salik ya, masyarakat yang menjadi salik, atau di hadapan internasional, karena menghadirkan bahkan sampai sekelas Menteri Agama, kemudian beberapa menteri yang saya nggak tahu, tapi menteri santri ada beberapa di situ. Sebagian pernah saya sampaikan, ada Mas Nusron, ada Mas Karding, di situ juga saya lihat yang santri ya. Saya kira mungkin entah dibisikkan entah enggak atau mendengarkan atau tidak, tapi geli ya kalau tidak disampaikan. Itu kenapa saya merasa gelisah. Di situ ada statement, mata kita kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi bagian rukun dalam wudhu. Saya agak mazhul ya. Jadi gini teman-teman, jika kita amati, kita buka lagi kitab ya, kita buka lagi kitab, misalnya masalah wudhu ya. Masalah wudhu ini kan kalau Syafi'iyah ada 6 setidaknya ya. Pertama niat ya, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai sikut ya, sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala nanti ini yang menjadi beberapa masalah ya, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki, dan terakhir adalah tertib itu fardu. Teman-teman, di dalam fikih memang ada istilah kalau sudah implementasi itu sifatnya fardu digunakan, bukan rukun, karena tadi disebutkan terkait dengan wajah ya, wajah selain mata tadi itu. Jadi wajah bukan mata itu. Narasinya saya tulis, saya ingat betul, mata kita kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi bagian dari rukun wudhu. Mata kok tidak menjadi bagian rukun wudhu? Ini
ya pemahaman kita mata kelopak mata kan begitu ya, kelopak mata. Kalau masalah mata yang mata kornea ini ya ini bukan menjadi anggota wudu, bahkan ada yang makruh, bahkan ada yang haram, itu masih khilaf di para kalangan utama. Jadi teman-teman sekalian, yang kita harus pahami di dalam batasan wajah itu adalah batasannya ada tumbuhnya rambut. Kalau misalnya rambutnya Anda masih normal ya dari awal tumbuhnya rambut. Kalau udah botak ya seperti saya ini ya dulu tumbuhnya di mana ya, di itu batasan terakhir wajah ini. Dari awal tumbuhnya rambut ini ya, yang normal ya, min mabda'i munabati sya'ril ra'si mu'tadi. Jadi di Al-Majmu' itu 1 halaman 177 ya. Kalangan Imam Nawawi dikatakan itu dari tempat tumbuhnya rambut min mabda'i munabati sya'ri ra'si. Nah, sampai akhirnya itu adalah ujung tulang dagu, ujung muntahal zanab ya, bagian menonjol di bawah mulut sebelum leher sini ya, sini. Jadi ilal man hadir zakon di sini. Al-Majmu' itu di 377-71. Wa zakonu man hadari minal di sini. Kemudian disebut juga di Dardir ya, di Syarah Kabir, Asyarhul Kabir juz 1 94 itu halaman 94. Allah ya ini tahta syafatis sufla. Jadi disebutkan kemudian di batas atas bawah ya, sini ya. Kemudian kalau samping telinga ya ini batas awal ini, yang nil ini kecil depan telinga ini ya, ini sampai sini. Jadi itu wajah gitu ya. Wa aradhan min sahmati udhunin ila sahmati udhun. Ibnu Qudamah di Al-Mughni juz 1 170. Nah, mata kelopak mata ini merupakan bagian wajah yang wajib dibasuh. Mata ini wajib, ini loh, kelopak mata ini wajib dibasuh. Nah, kalau bola matanya enggak, bola mata itu bukan mata dalam konteks fikih, tapi ada ulama yang membahas itu, yang mengatakan itu tidak wajib dibasuh ya. Bahkan ada makruh sampai haram juga ada jika berpotensi membahayakan. La yajibu ghuslu batinil aini bal yukrahu ya. Kalau Imam Nawawi menyatakan makruh, tapi imam yang lain mengatakan sampai ada haram jika berbahaya. Di Al-Majmu' masih ya. Jadi ya membasuh, apalagi kalau yang sholat subuh terutama itu harus hati-hati, gak cuma membasuh gini tapi membersihkan kotoran mata, sebab itu najis dan itu berpotensi untuk menghalangi kesahan sholat karena mengandung najis matanya kalau tidak hati-hati membasuh kelopak mata. Jadi wajib gitu membasuh wajah ya, cara set gitu, dan jika perlu itu khusus membersihkan ini dulu, baru basuh kumur, tangan, kumur, sikop, baru dibersihkan dulu, berwudu. Jadi ini bagian wajah ya. Jadi jelas ya di dalam mabda'il munabati sya'ril ra'si al-mu'tad. Jadi jelas gitu. Jadi wajah ya. Ini mata ini bagaimana? Kemudian terkait dengan telinga, yang di situ narasinya yang disebutkan adalah ya, sedengar saya, mudah-mudahan telinga saya masih berhusnudzon dengan telinga saya, kalau telinga saya itu benar gitu ya, maksudnya masih waras, bahwa membasuh telinga itu rukun wudhu. Bisa diulang lagi videonya. Sebenarnya dalam fikih itu, dalam wudhu itu ada istilah ghusl dan masah, membasuh dan mengusap. Sebenarnya telinga itu bukan membasuh, jadi istilahnya keliru. Yang benar itu mashu, jadi mengusap. Itu disebutkan membasuh telinga rukunnya wudhu di video itu di hadapan masyarakat luas. Sabqul lisan, masa sih sekelas mursyid apalagi berani mengumpulkan semua mursyid di satu Istiqlal, bahkan mendatangkan dari luar negeri
nggak dipersiapkan, bahkan kita bagi seharusnya melekat ya dari tidak aja kita sudah di Safinah itu sudah ada gitu loh. Jadi apa namanya, mengusap telinga di bagian luarnya ini hukumnya sunnah ya, sunnah menurut jumhur ulama. Jadi bukan rukun sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Lutfi bin Yahya, Syekh Lutfi bin Yahya Syekh Al-Mursid ya, itu menyatakan sebagai rukun. Bukan, ini sunnah dilakukan bersama dengan ini setelah semuanya apa namanya, kepala ya kan, baru telinga ini. Jadi apa namanya, ini sunnah gitu loh, bukan apa namanya, bukan rukun. Maskul udhuna ini sunnatun wa yustahabbu ayakuna bima'in jadidin indal hanabillati wa min fadli ma irasi inda syafi'iyah. Ibnu Qudamah Al-Mughni juz 1 175, Al-Nawawi di Al-Majmu' juz 1 386. Jadi ini sekaligus menegaskan apa namanya, sambutannya Menteri Agama. Apa sambutan Menteri Agama? Kita sudah bisa pernah kemarin saya itu kan. Bapak Ibu sekalian, man tafaqqah wa lam yatafaqqah faqad tafassak, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tasandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang berfikih tidak bertasawuf, maka itu adalah fasik, rusak. Tetapi barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka itu zindik, rusak juga. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka itulah yang benar. Maka pada malam ini, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassak, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa bertasawuf tanpa fikih, tanpa memahami fikih, maka akan menjadi zindik, menjadi dukun. Banyak yang teriak-teriak, itu para pengkritik dukun. Lah ini gimana? Apalagi dalam diceritakan kalau telinganya ini wudunya benar, wudu untuk mata benar, kita melihat yang benar, tidak gampang melihat fitnah. Telinga benar, tidak gampang menerima hoak, mulut berwudu tidak gampang. Loh, kalau wudunya dengan pemahaman seperti tadi, berarti selama ini gimana itu dia? Berarti memang biasa, bahkan biasa bisa jadi karena wudunya nggak beres, disampaikan depan umum loh, nggak main-main. Berarti nggak beres dong dia sendiri. Loh, mafhum mukhalafahnya kan begitu, ya kan? Jadi ini saya kira apa ya? Saya kira ini prihatin gitu ya, prihatin sekali gitu loh. Sekelas yang orang yang mengklaim diri sebagai mursyid bahkan berani menjadikan baiatul am, jadi baiat umum, baiat massal begitu, merangkum semua. Lalu fikihnya tidak paham bahwa mata ini bukan menjadi bagian rukun dan telinga justru dianggap rukun. Ini saya kira ya benarlah Menteri Agama dalam inti sambutannya itu tadi, wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Ini zindik orang ini. Ya, zindik. Maka dari semua ini saya kira memang harus menjadi perhatian kita semua bahwa untuk memilih guru, memilih mursyid itu ya harus hati-hati. Lah dia akan kemakan omongannya sendiri nanti. Jika orang yang wudunya saja tidak beres akan gampang mendengar, menerima. Lah yang diajarkan itu keliru. Mohon maaf, tolong para asatidz, gus-gus, para kiai, mohon saya salah ya. Tapi mohon menjadi perhatian bersama bahwa ini benar-benar terjadi dan disampaikan di hadapan umum yang saya yakin sudah dipersiapkan semuanya gitu. Nggak mungkin sekelas mursyid internasional kok bisa salah, tidak hati-hati ngomong ya, asalan jeplak kan orang mungkin gitu loh. Ini menjadi apa ya, menjadi perhatian kita semua. Lawang dia fikihnya nggak paham,
ya fakot tazandak, teman-teman apa jenisnya zindik wong. Gimana itu teman-teman sekalian ya? Gimana teman-teman sekalian? Ada lagi bahwa ujung acara ini adalah mengajak umat Islam bersatu, bahwa yang namanya zikir kemerdekaan itu adalah upaya persatuan. Kalau wudunya benar, dia akan terhindar dari hari subhanallah, fitnah dan sebagainya. Namun di sisi lain bukannya dia tidak berkaca, dan kelakuannya baru kemarin sore apa itu, alih-alih mengajak persatuan dengan cara memisahkan diri dari Jatman NU. Kan coba dipikir, tolong ngajak bersatu, ayo kita bersatu dalam satu wadah, menjaga persatuan negara Indonesia, menjaga persatuan para mursyidin, salikin, dengan cara kita memisahkan diri. Tolong saya dibantu untuk apa ya, membela dia gitu loh. Nggak masuk Mas Kang, nggak masuk nggak masuk Gus. Lah pripun ngoten itu? Lah ya gimana ya? Kayak gue aneh sih ya. Dan terlalu berani. Selain kemarin kritik saya bahwa acara itu dijadikan ajang dawir ya, dawir nasional begitu. Danon ya ikut-ikutan acara apa namanya, acara torikoh ya tapi nggak harus begitu tuh ya, mungkin diem lah ya, sir lah ya. Jadi tapi terlepas tadi, saya ingin pada kesempatan ini mengkritisi ajaran beliau terkait dengan wudu, rukun, mana rukunnya, mana yang nggak rukun gitu loh. Mata yang bagian dari wajah ini dianggap bukan rukun, telinga yang seharusnya menjadi sunnah dianggap rukun. Apa saya salah dengar? Apa kita semua ini salah dengar? Saya berusaha husnuzon kalau kita semua salah dengar. Gimana teman-teman bisa tenang? Saya sebenarnya ingin gitu tenang, normal, tapi terlalu banyak yang harus dikritisi, dijauh, karena melihat sudah terlalu lama saya menunggu kalian tuh diam ya. Entah dia memang tidak tahu atau diam cari aman, atau pura-pura nggak tahu ya cari aman gitu ya. Enggak lah, jangan gitu ya. Minimal komen ya, komen saya dikoreksi atau beliaunya yang dikoreksi, atau ya kita bareng-bareng koreksi, atau kita mengorek telinga kita salah dengar. Jadi husnuzon gitu ya, husnuzon terus sampai sampai tahun singa mungkin gitu. Teman-teman, masalah fikih ini masalah serius, masalah serius, dan apalagi dikaitkan dalam acara itu dalam konteks tasawuf, dan itu langsung mendapatkan kritik dari Menteri Agama pada saat itu juga, setelah beliaunya itu, setelah Bapak Lutfi Jaya kan ke Nazar ya, ke Nazaruddin Umar. Ini kan suatu presiden yang sebetulnya ya tamparan menurut saya, tampar Menteri Agama dengan pernyataan waman tasawwafa walam yatafaqquh faqad tazandak. Jadi secara tidak langsung menurut saya ya, yaitu faqad tazandak. Jadi orang-orang selama ini pengikut-pengikutnya yang ikut acara Jatma, tolonglah gitu ya, sisakanlah untuk kewarasan berpikir. Ini juga ada alih-alih di situ menuduh bahwa kuping yang sehat, kuping yang waras itu nanti terhindar dari suka menggosip aib ya, suka mengangkat aib, mendem jero mikul dhuwur kalau cara orang Jawa. Tapi ada loh kaidah yang harus panjenengan pahami terkait dengan mengungkap aib. Teman-teman pemirsa sekalian, seolah-olah di situ ada justifikasi orang-orang yang selama ini mengkritisi Ba'alawi misalnya, itu orang-orang senang mengungkap aib ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam konteks fikih, aib, al-aib itu kekurangan atau kesalahan seseorang yang tidak diungkapkan dan dapat menjatuhkan kehormatan atau membuat seseorang itu malu. Wadhil kuma fihi madzammatun li ghairi su'il maqsid. Menurut Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin halaman 3 juz 3 152 ya. Juz 3 halaman 152, mungkin nanti berbeda-beda halamannya ya, tapi seperti itu.
Kemudian kalau ghibah itu gimana? Kalau ghibah itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang dia benci jika ia mengetahuinya, baik itu benar atau tidak, ya, tahu atau tidak dia omong gitu lah. Itu namanya ghibah ya. Jadi lebih umum, kalau aib jelas kekurangan. Nah itu zikru akhoka bima yakrohu di dalam riwayat Imam Muslim hadis nomor 2589. Nah, apakah seperti kaum Balawi ajarannya dan sebagainya, seperti peristiwa video ini, apakah pengungkapan aib itu diharamkan? Benar, mengungkap aib orang itu diharamkan, kecuali ada taksisnya, kecuali untuk tujuan syar'i yang dibenarkan tentu ya. Nah, seperti misalnya memberi peringatan orang akan bahaya sesuatu, meminta fatwa ya, gimana hukumnya pinjol, kamu tanya ke ustadz di depanmu, padahal kamu tanyakan suamimu di samping ya, kan? Ya terus itu mengungkap aib ya enggak. Kalau tidak disebut nama, tidak disebutkan buktinya, videonya, mungkin ya kalian akan menganggap ini ghibah, aib dan sumpah serapah lainnya. Tapi ini fakta kok, masalah tadi mata dan telinga itu, dan atau melaporkan ke penguasa untuk menegakkan perkara yang benar. Innama yubahu lidorurati awil hajati syar'iyati. Imam Nawawi menyatakan dalam Riyadhus Shalihin bab ghibah. Jadi perbedaan ghibah itu tuh umum, bentuk umum menyebutkan kekurangan dengan maksud tidak benar. Sedangkan kan mengungkapkan aib dapat diperbolehkan jika untuk kemaslahatan syar'i yang jelas. Loh, di sini bahaya loh. Yaitu tadi misalnya false logic ya, false logic. Marilah kita bersatu dengan cara dia memisahkan diri. Tahu kan ceritanya gitu loh. Udah masyhur itu. Yaitu tadi misalnya cerita emas turun dari langit, orang bisa merubah gunung jadi emas, kemudian mi'raj berkali-kali. Kemudian apalagi itu, ini itu, bahkan ada yang memegang aurat buka muhrim nanti menjadi bagian dari ibadah. Non muhrim loh ya. Itu bukan ungkap aib, itu bahaya kalau sama umat ini. Khilafah mengungkap, kalau FPI itu khilafah, oh berarti selama ini Banser itu mengungkap aib, wah itu neraka. Ya nggak bisa gitu, bahaya khilafah Islamiyah. Seperti ini, loh, mata ini bagian dari wajah kok. Mata ini bagian dari bagian wudu. Kemudian kuping ini sunnah, bukan rukun. Aib fardu bukan. Nanti ngomong gitu diomong aib. Lah, gimana? Baiklah teman-teman ya, ini setidaknya kegelisahan saya, dan ini karena kaitan dengan fikih, mohon ditanggapi. Mudah-mudahan kita semua salah, kecuali Bapak Lutfi bin Yahya, walaupun itu bohong ya, mungkin ya itu bohong, tapi baiklah teman-teman, karena ini masalah nyata, kelihatan mata dan ada buktinya. Saya kira ya memang wajar jika kita itu gelisah gitu ya. Saya akhiri, saya mohon tanggapannya secara waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kredit video setelah ini. Maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja. Monggo. Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho sing ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku, dudu individune. Aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Ora. Inilah pemaneh sering ucapake maaf saja, kebetulan ke jadi rumah santri ngerasain enunan, yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat